Tubuh ini memang semakin tua setiap harinya, tapi yang berat bukan tubuhnya. Saya duduk di tepi jendela suatu pagi, menatap cahaya yang masuk perlahan. Lutut sudah lebih kaku dari dulu. Langkah lebih pelan, napas kadang lebih pendek. Semua itu saya terima, tapi bukan itu yang membuat dada ini terasa berat. Yang berat ada di dalam, entah sejak kapan ia datang dan saya tidak tahu. Semakin tubuh ini melambat, perasaan itu justru semakin sering mampir tanpa pernah diundang. Saya tidak langsung mencari penjelasan, hanya duduk dan bertanya-tanya di dalam diam. Anda mungkin bukan orang yang mudah mengeluh, itu yang saya bisa rasakan. Anda sudah melewati banyak hal, membesarkan keluarga, menanggung hari-hari yang tidak selalu mudah. Itu semua nyata dan berharga, lebih dari yang bisa dikatakan dengan kata-kata. Tapi mungkin Anda juga pernah merasakannya. Bukan karena hidup tidak cukup, tapi karena ada sesuatu di dalam yang masih terasa belum selesai. Tubuh bergerak lebih lambat, itu bisa saya terima dengan lebih lapang sekarang. Tapi ada yang lebih membingungkan dari sekadar rasa lelah yang ada di badan. Hari-hari terasa lebih sepi dari yang seharusnya, bukan karena tidak ada orang di sekitar. Tapi karena ada sesuatu yang dulu mengisi pagi, yang kini tidak lagi terasa ada. Seperti ada ruang di dalam yang sudah lama sekali tidak pernah disentuh. Dulu banyak hal yang membantu kita bergerak, tanggung jawab, kesibukan, kebutuhan orang-orang tercinta. Tapi sekarang, ketika semua itu sudah mulai berbeda, apa yang menggerakkan hati ini? Apakah rasa syukur masih bisa tumbuh setiap hari? Anda sendiri, bagaimana merasakannya? Kita tumbuh dengan keyakinan yang tidak pernah kita pertanyakan sejak masih muda. Bahwa hidup yang baik adalah hidup yang produktif, yang terlihat berguna, yang bisa diukur. Saya ingat betul masa-masa itu, pagi keluar sebelum matahari tinggi, malam baru pulang. Di antara semua itu ada kepuasan yang nyata, merasa cukup karena sudah melakukan banyak hal. Kita percaya semakin keras bekerja, semakin banyak yang dilakukan, semakin besar pula nilainya. Itu yang kita pegang, itu yang kita jalani setiap hari tanpa pernah mempertanyakannya. Tapi ternyata ada yang tidak pernah masuk dalam hitungan itu. Dan justru yang tidak pernah masuk hitungan itulah yang diam-diam paling dicari hati ini. Ada niat yang tumbuh perlahan di dalam, jauh sebelum hari mulai dibuka. Ada hati yang memilih sabar bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena ingin menjaga. Ada sikap yang dijaga dalam sunyi, ketika tidak ada yang melihat dan tidak ada yang tahu. Itu tidak pernah tercatat dimanapun. Tapi mungkin di sanalah yang paling bernilai tinggal. Pikiran itu membawa saya pada sebuah kisah yang sudah lama tersimpan di sudut ingatan. Ada seorang perempuan tua yang tinggal sendirian di ujung kampung yang tenang. Setiap pagi ia membuka jendela kamarnya yang kecil, memandang ke arah cahaya yang baru datang. Dan sebelum melakukan apapun, ia berbisik pelan, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang ditunjukkan. Suatu hari cucunya bertanya, "Nenek selalu berbisik sendiri setiap pagi, sedang berbicara dengan siapa?" Ia tersenyum dan menjawab dengan tenang, dengan hati sendiri, supaya ia tidak lupa bersyukur. Saya diam sejenak setelah teringat kisah itu. Bukan karena ia memberi jawaban yang saya cari, tapi karena saya tiba-tiba sadar sudah berapa lama saya tidak melakukan hal sesederhana itu. Sudah berapa pagi yang saya lewati tanpa benar-benar bertanya pada hati sendiri. Kita sering berpikir keterbatasan di usia ini adalah penghalang untuk hidup yang lebih baik. Bahwa semakin sedikit yang bisa dilakukan, semakin kecil juga ruang yang bisa kita isi. Tapi mungkin tidak begitu. Mungkin ketika langkah mulai melambat, itu bukan tanda hidup mengecil. Itu bisa jadi undangan untuk melihat sesuatu yang selama ini terlewatkan tanpa kita sadari. Allah tidak pernah mengukur dari seberapa jauh kaki ini melangkah setiap harinya. Mungkin yang lebih bermakna adalah ke arah mana hati ini menghadap setiap paginya. Dan arah itu justru bisa semakin jelas di usia seperti ini, bukan karena kita lemah, tapi karena kita sudah cukup lama merasakan, cukup belajar untuk mulai tahu mana yang penting. Hati ini, kalau diberi ruang dan dibiarkan bernapas, masih bisa tumbuh dan terasa muda. Bahkan ketika tubuh sudah tidak lagi bisa melakukan semua yang dulu terasa mudah dilakukan. Ada pagi-pagi tertentu yang terasa berbeda dari yang lain, entah karena apa. Saya hanya duduk di dekat jendela, memegang cangkir yang masih hangat di kedua tangan. Tidak ada rencana besar,
Tidak ada yang harus segera diselesaikan, hari itu terasa lapang. Dan di dalam dada, ada sesuatu yang terasa tenang, bukan kebahagiaan yang ramai. Hanya ketenangan yang jujur, yang datang tanpa diminta, dan pergi tanpa meninggalkan bekas apapun. Ada hari ketika suara tawa terdengar dari sudut rumah, ringan dan polos. Saya tersenyum, bukan karena tahu apa yang ditertawakan, tapi karena suara itu menyentuh sesuatu. Sesuatu di dalam yang sudah lama tidak pernah disentuh dengan cara seperti itu. Ada juga momen ketika saya memilih untuk diam, padahal sebenarnya bisa berkata banyak. Ketika ada alasan yang cukup untuk membalas, tapi hati memilih untuk tidak melakukannya. Bukan karena tidak punya suara, tapi karena diam terasa lebih jujur dari kata-kata itu. Mungkin muda bukan soal usia yang tertera dimanapun, bukan soal angka. Mungkin muda adalah ketika hati masih bisa bergerak, masih bisa merasa, masih bisa memilih. Masih bisa memilih untuk lapang meski keadaan tidak selalu mudah dan tidak selalu sesuai harapan. Dan itu justru semakin mungkin di usia ini, ketika tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Saya tidak tahu kapan tepatnya beban itu mulai terasa sedikit lebih ringan dari biasanya. Mungkin bukan karena menemukan jawaban yang besar, tapi karena saya berhenti mencari yang besar itu. Saya mulai memperhatikan yang kecil-kecil, satu cangkir teh yang masih hangat di tangan pagi ini. Satu cahaya menyentuh sudut lantai dengan warna keemasan di pagi yang masih tenang. Satu suara yang membuat senyum datang sendiri, tanpa direncanakan, tanpa diminta, tanpa diharapkan sebelumnya. Pelan-pelan ada sesuatu yang tumbuh. Mungkin ini bukan tentang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin ini tentang mengizinkan diri untuk merasa bahwa yang ada hari ini sudah cukup. Sudah baik dan sudah layak untuk disyukuri dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Saya ingin mulai memperhatikan momen-momen kecil itu setiap harinya, bukan karena yakin mengubah segalanya, tapi karena hati ini sudah lama merindukan tempat untuk beristirahat, tempat yang tidak harus besar. Tempat di mana syukur bisa tumbuh dengan tenang, tanpa dipaksakan dan tanpa terburu-buru. Mungkin ada bagian kecil dari Anda yang juga merasakannya, yang juga sedang mencari hal itu. Sesuatu yang tidak harus terlihat, tidak harus terdengar, tapi bisa dirasakan di dalam diam. Hari ini, adakah satu hal kecil yang membuat hati terasa lebih ringan dari kemarin?